Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 Prodi Akuntansi kelas A1 Ma'had Al-Jami'ah. Di kelompok 2 ini kami beranggotakan 4 orang yang dimana terdiri dari Alfat Ar-Rahman, Al-Rifai, Sahwa Aulia, dan saya sendiri adalah Anjali Putri. Kami akan membawakan materi yang pertama itu keutamaan membaca dan mengajarkan Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudari Sahwa Aulia. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahwa Aulia. Saya akan membawakan materi tentang keutamaan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam yang ditujukan langsung untuk umat akhir zaman. Maka sebab itu Al-Quran juga bisa dikatakan sebagai kamalullah atau perkataan Allah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, terdapat sumber hukum yang pertama dan yang paling utama bagi umat Islam, yaitu Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat Islam. Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan terdapat dalam keutamaan membaca Al-Quran, yaitu bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Imam Muslim, Sahih Muslim. Kita tidak bisa mengubah isinya, namun isinya mampu mengubah hidup kita, dan ketika sudah tahu apa maksud tujuan Al-Quran. Hisam bin Amir pernah bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Kenapa dibilang Al-Quran? Karena Rasulullah dari mulai ucapannya, tindakannya, kepribadiannya sehari-hari itu sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita sebagai umatnya, Rasulullah harus bisa semampu akhlaknya itu, mencontohkan akhlaknya Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Ajarkanlah seseorang kepada Al-Quran, walau hanya satu ayat saja, karena Al-Quran itu sumber hukum pertama dan yang paling utama bagi umat Islam. Dalam hadis Nabi disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami. Itulah materi tentang keutamaan membaca dan mengajarkan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Al-Rifai. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi yaitu bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum mempelajari ilmu tajwid adalah wajib bagi umat Islam, karena ilmu tajwid membantu seseorang dalam membaca Al-Quran. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam ilmu tajwid seperti 1.
Pembahasan tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. 2. Pembahasan tentang hukum bacaan mim sukun. 3. Pembahasan tentang hukum bacaan qalqalah. 5. Pembahasan tentang hukum bacaan alif lam ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. 6. Pembahasan tentang hukum bacaan lam dan ro. 7. Pembahasan tentang hukum bacaan wakaf atau cara berhenti yang baik ketika membaca Al-Quran. 8. Pembahasan tentang hukum bacaan gunnah. 9. Pembahasan tentang mahrajul huruf atau tempat keluar bunyi huruf hijaiyah. Hukum taklifi. Dalam pembahasan fikih terbagi menjadi 5 macam. Wajib adalah suatu amalan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Hukum wajib berdasarkan kepada siapa dibebankannya terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Atau disebut juga fardu ain, adalah amalan ibadah wajib yang dibebankan kepada setiap umat Islam yang sudah balik, baik perempuan maupun laki-laki. Contohnya adalah sholat 5 waktu sehari semalam. 2. Wajib kifayah atau disebut juga fardu kifayah, adalah amalan ibadah yang dibebankan untuk sebagian dari anggota kelompok. Apabila sebagian anggota dari kelompok tersebut sudah mengerjakan amalan yang diwajibkan, maka semua orang tidak akan berdosa dan orang yang mengerjakannya mendapat pahala. Akan tetapi apabila tidak dilakukan, maka semua orang dari kelompok tersebut akan mendapat dosa. Contohnya adalah sholat jenazah. Haram adalah suatu amalan apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya adalah membunuh, berjudi, mengadu nasi, memfitnah, mencuri, menuduh orang lain berzina, menfitnah dan berzina. 3. Sunnah. Sunnah adalah suatu amalan apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa ataupun pahala. Sunnah berdasarkan prioritasnya terbagi menjadi 2, yaitu sunnah muakkad dan sunnah gairu muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Contohnya adalah sholat sunnah qabliyah zuhur dan badiah zuhur. Muakkad adalah sunnah yang tidak terlalu dianjurkan mengamalkannya. Contohnya adalah sholat sunnah qabliyah maghrib dan sholat sunnah badiah subuh. Makruh. Makruh adalah suatu amalan apabila dikerjakan tidak mendapat dosa atau pahala-pahala dan apabila ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya adalah makan sambil berdiri dan menghembuskan nafas ke makanan yang panas. 4. Mubah. Mubah adalah suatu amalan apabila dikerjakan maupun tidak dikerjakan sama-sama tidak mendapat pahala atau dosa. Contohnya adalah makan, minum, mandi, jalan-jalan, bermain, dan tidur. Itulah materi yang saya bawakan tadi. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang kami bawakan dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.